kemudian kita bangun pagi, kemudian diberikan kesehatan yang prima gitu ya. Kesehatan ini sesuatu yang murah apabila kemudian berada bersama kita, tapi kesehatan itu begitu mahal apabila sudah pergi dari kita. Maka ini suatu kenikmatan yang luar biasa ya. Kita baru merasakan sehat itu luar biasa kalau sudah sakit. Dan kemudian juga waktu luang di antara kesibukan-kesibukan kita, Masya Allah, Allah masih jadi ketika Allah ini ya tadi kita berikan kesempatan kepada kita, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah, ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, karena kenikmatan ini akan terasa nikmat kalau kemudian kenikmatan ini sudah diambil oleh Allah, gitu ya, sudah tidak ada lagi kesempatan. Nah, maka mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kemudian iman dan Islam dan ribuan kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka semoga dengan syukurnya kita, semoga Allah akan menambah kenikmatan yang lebih besar, lebih barokah untuk kita semuanya, untuk kemudian keluarga kita, kemudian untuk mitra-mitra kita semuanya, untuk semuanya teman-teman HNI. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk kemudian ittiba kepada Rasulullah, menghadirkan karakter Rasulullah dalam kehidupan kita. Semoga kita mencintai Rasulullah dan kemudian kita dicintai Rasulullah. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah dan bisa bersama dengan Rasulullah bertetanggaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, Masya Allah sudah 1:47 yang terus, dan atas permintaan teman-teman maka kemudian kita undur yang sebelumnya jam 6 menjadi 6:30 kan gitu ya, menjadi jam 6:30. Karena ada yang katanya repot-repotnya emak-emak ya, jam 6 itu ya permintaannya diundur 30 menit. Nah, Masya Allah. Semoga nanti tambah banyak gitu ya, tambah maksimal. Semoga juga salah satunya semangat energi pagi ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Oke, kita sapa dulu, kita salam ini ya, apa itu? Semangat energi pagi. Pagi. Gitu ya. Pagi. Kita harus semangat gitu ya. Salah satu ciri orang-orang yang sukses adalah mereka semangat dan semakin semangat kan gitu ya. Semangat dan bertambah semangat, bersyukur dan bertambah lagi bersyukur gitu ya. Kita ulangi sekali lagi biar semangatnya luar biasa. Semangat energi pagi. Pagi. Masya Allah. Kita rubah ya, kita rubah semangat energi pagi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu ya. Biar Masya Allah semangat kita bisa menarik, bisa memantaskan diri kita untuk bisa berbonus 1 bulan 1 miliar ya. Amin. Allahumma amin ya. Ayo kita semangatnya gitu ya. Semangat energi pagi gitu. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Oke, ayo kita coba. Semangat energi pagi 1 miliar, 2 miliar. Semoga yang hadir ini semua dipantaskan untuk bisa berbonus 1 miliar per bulan. Amin. Semoga bonus yang barokah, bonus yang kemudian Allah berkahi ya gitu ya. Allah berkah dan diberkahi oleh Allah. Oke teman-teman semuanya, insya Allah kita biar berkah pertemuan ini di pagi hari ini, semangat luar biasa. Mari kita buka pertemuan Grand SEP pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Masya Allah, ini dari mana saja ya, ini luar biasa kan gitu ya, bisa saling kita mendoakan, bisa ketemu di sini, bisa saling belajar, kemudian bisa saling
memberikan vibrasi ya, suatu semangat yang terus ini saja kena dari Sidoarjo Jawa Timur. Sidoarjo Jawa Timur berarti rawon. Oke ya, saya dari Wonogiri. Wonogiri berarti gaplek. Apa ya, terbuat dari ketela biasanya. Sukoharjo ya, Sukoharjo berarti ya manis lah. Oke, sambil kita ini cari Ustadz Bagus sudah hadir ya? Oke ya, jadi Ustadz Bagus sudah hadir, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Kita di pagi hari ini di SEP pada Ahad ini, Masya Allah. Teman-teman dengan semangat yang luar biasa dan Alhamdulillah kita ditemani, kita dibersamai oleh PLC kita, oleh platinum kita kan gitu ya, Ustadz Bagus Yurnowo. Beliau begitu sibuk, namun kemudian Masya Allah bisa bersama dengan kita. Kita doakan dulu semoga Allah berikan kesehatan yang prima buat beliau ya. Rezeki yang semakin barokah buat beliau ya. Dan kita doakan beliau nanti ke kita juga ya. Kita doakan semoga semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kebaikan-kebaikan untuk beliau dan kita dan untuk kemudian juga teman-teman semuanya semoga diberikan Allah ini rezeki yang barokah dan kemudian ilmu yang bermanfaat dan kemudian diberikan keberkahan ya, jadi majelis ilmu yang barokah. Nah, sambil suaranya hilang, Pak. Oh ya, jadi oke sudah ketemu ya, Masya Allah luar biasa. Nah, sudah ini. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustadz Bagus Yurnowo dan ini langsung dari depan rumah beliau ya, kelihatannya background-nya langsung rumahnya kan gitu ya. Dan ini di depannya. Nah, kira-kira bismillah lah, kita semoga layakkan, kita semoga kemudian ada impian ya, minimal bisa punya rumah yang seperti itulah. Mulia di dunia dan kemudian juga ini ya, itu bisa kemudian bisa sama-sama kita juga seperti syahid gitu. Oke teman-teman semuanya, kita langsung berikan, kita langsung kemudian akan belajar, kita langsung menyimak dan kemudian kita akan belajar sampai pukul 7.30 nanti bersama beliau Ustadz Bagus Yurnowo. Waktu dan tempat sepenuhnya kita berikan kepada beliau. Tafadhol, monggo ya, kita berikan tepuk tangan dari sini kan gitu ya, tepuk tangan virtual. Oke. Ya, terima kasih Pak Jito. Ya, semangat luar biasa. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma hada bi ilmuk wa khata bihi kalamuk wa asa kitabuk wardallah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bisanid liyaumidin. Saya pakai kaos HNI sengaja karena memang suasana kita sedang olahraga. Kepada ibu sekalian, Allah dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Bapak dan ibu sekalian, suatu saat ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya mau sukses di HNI, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa platinum? Tapi selama bertahun-tahun saya tidak segera mencapai posisi-posisi yang signifikan. Nah ini ya menarik. Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah,
Minimal kita harus memahami betul tentang posisi kita. Posisi kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Tujuannya kita dihidupkan di dunia ini ada tujuan. Kita punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah kita menjadi seorang abid, menjadi seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita menjadi seorang ahli ibadah. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka beribadah ini bagian dari tujuan diciptakannya manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kita beribadah pada saat kita ibadah sehari hanya 5 kali, sholat, puasa dan sebagainya? Tidak. Syarat ibadah yang pertama adalah tujuannya karena Allah, niatnya karena Allah, dan caranya seperti Rasulullah. Ya. Maka jadikan niat kita hanya kepada Allah. Bangun tidur sampai tidur lagi, niatkan kepada Allah. Niatkan hanya kepada Allah. Ya, tidak. Ya, 24 jam sekali sehari, dalam 24 jam kita hanya berorientasi kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian ya rahmatullah. Yang kedua, tujuan hidup kita adalah menjadi seorang du'a, menjadi seorang dai. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Ini adalah bagian dari tujuan hidup kita. Syekh Hasan Al-Banna pernah ditanya oleh muridnya, ya Syekh, bagaimana cara masuk surga? Cara masuk surga, kata beliau, ada 2 cara. Yang pertama menjadi seorang abid, yang kedua menjadi seorang du'a, menjadi seorang ahli ibadah, dan yang kedua menjadi penyeru dakwah. Lalu beliau mengatakan, saya mengambil cara yang kedua. Mengambil cara yang kedua adalah pilihan yang cerdas. Cara yang pertama adalah ibadah, seumur hidup dia hanya ibadah. Cara yang kedua adalah menjadi seorang duat, orientasi dia adalah berdakwah. Jadi seorang ahli ibadah ini seperti seorang karyawan. Apa yang dia dapatkan adalah apa yang dia kerjakan. Tidak lebih, tidak kurang. Yang dia kerjakan, dia dapatkan. Yang dia dapatkan adalah apa yang dia kerjakan. Begitulah karakternya seorang karyawan. Dia mendapatkan apa yang dia kerjakan. Tapi seorang duat, dia mendapatkan apa yang dia kerjakan dan orang lain kerjakan. Ini yang menarik gitu. Ya, kita bisa mendapatkan apa yang orang lain kerjakan. Agim pernah cerita dalam sebuah ceramahnya. Saya pernah, bisa jadi nanti di yaumil akhir, di yaumil akhir kita mendapatkan, membawa hanya 1 keranjang pahala. 1 keranjang pahala. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kata Allah, itu di luar sana ada 1 kontainer pahala yang kamu punya. Ya Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kata Allah, itu adalah pahala dari orang-orang yang kamu ajarkan kebaikan, lalu dia mengerjakan apa yang kamu ajarkan. Dan kamu mendapatkan pahala yang seperti mereka kerjakan tanpa mengurangi pahalanya. Nah, ini kan seperti seorang pengusaha. Ya, mendapatkan yang apa yang dia kerjakan dan yang orang lain kerjakan. Ini menarik. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah. Seorang khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Fil ardi khalifah. Menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin ini ya untuk apa? Untuk melihara bumi, untuk melihara dunia ini. Kullukum ra'in. Kalian adalah seorang pemimpin. Kalian adalah seorang penguasa. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Maka persiapkan kepemimpinan Anda. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pastikan kita menyiapkan diri orang pemimpin. Hidup bukan hanya sekedar ngalir aja. Pak, hidup ini hanya ngalir aja. Bukan. Kita harus melawan arus. Untuk mencapai puncak, kita harus melawan arus.
Kita harus melalui batu-batu yang terjal, yang licin. Kita naik ke atas. Ya, begitulah karakter manusia untuk mencapai kebaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjadi seorang khalifah atau seorang pemimpin? Seorang khalifah atau seorang pemimpin? Ya. Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbikir wahabli mulka la yabaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamanku. Jadi kita minta sama Allah kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamannya. Jadi karakter seorang pemimpin yang pertama adalah memiliki cita-cita yang besar. Bukan cuma besar, tapi benar. Ya. Besar dan benar. Teman-teman sekalian, sudahkah kita memiliki cita-cita yang besar? Jangan-jangan cita-cita kita kan masih kecil. Seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kecil seringkali karena kita hanya egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka rubah cita-cita kita. Ya, menjadi seorang khalifah. Ya. Menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk melindungi dunia ini. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, menjadi seorang khalifah ciri-cirinya tadi yang pertama adalah memiliki cita-cita yang besar dan benar. Seperti Nabi Sulaiman yang ada di dalam surat Shad ayat 35. Rabbik firli wahabli mulka la yabaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamanku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya. Kita bisa pahami teman-teman sekalian bahwa Nabi Sulaiman meminta kepada Allah dengan diawali Rabbik firli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Minta ampun, taubat. Nabi Sulaiman taubat. Kenapa taubat? Karena sebelumnya dia mengatakan saya ingin begini, saya ingin begitu, tanpa menyebutkan insya Allah, tanpa mengatakan insya Allah. Saya ingin punya anak laki-laki yang ingin mewariskan kerajaan saya. Maka saya akan gauli istri-istri saya. Tanpa menyebutkan insya Allah. Seakan-akan apa yang dia inginkan pasti terjadi. Seakan-akan apa yang dia rencanakan pasti terjadi. Tidak mengatakan insya Allah. Tidak melibatkan Allah. Setelah itu Nabi Sulaiman diangkat kekuatannya. Dicabut kekuatannya. Akhirnya Nabi Sulaiman lumpuh dan hanya tidur di tempat tidur saja. Luar biasa, teman-teman sekalian, rahmat Allah. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman lumpuh. Bagaimana setelah lumpuh? Ya. Langsung Nabi Sulaiman bertobat dan meminta ampun pada Allah. Rabbik firli, ya Tuhan, ampunilah. Nabi Sulaiman bukan hanya bertobat, tapi langsung meminta. Ini tabiat pertama adalah runtutan doa. Jadi doa itu sebelum minta bertobat, membersihkan diri, tazkirah, membersihkan diri. Mulkala yang bagi li ahadi mimadi, minta kerajaan. Kenapa Nabi Sulaiman tidak minta kekayaan? Kenapa Nabi Sulaiman tidak minta kesehatan? Kenapa Nabi Sulaiman minta kerajaan? Yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zaman. Karena Nabi Sulaiman tahu betul rakyatnya pada saat itu sedang banyak yang kufur dan fakir. Kekufuran dan kefakiran hanya bisa istilahnya begitu. Hanya bisa dengan mudah dilakukan dengan kekuasaan. Sehingga Nabi Sulaiman meminta, Rabbik firli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Mulkala yang bagi lihat demi ba'di. Berikan kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zaman. Dikabulkan? Dikabulkan. Apakah Nabi Sulaiman berpikir bagaimana caranya? Tidak berpikir. Dia serahkan semuanya pada Allah.
Kadang-kadang doa kita batal karena kita ikut berpikir. Kita ikut berpikir. Ya Tuhanku, berikanlah aku A, B, C. Ya Tuhanku, berikanlah aku penghasilan 1 miliar. Kata Tuhan, pengen 1 miliar. Terus kita berpikir, gimana ya caranya ya? Waduh, kayaknya nggak mungkin nih. 100 juta aja. 100 juta, gimana ya caranya? Kayaknya nggak mungkin lagi. Ya 10 juta lah. Lama-lama habis. Kenapa? Kita rusak doa kita dengan berpikir. Karena pada hakikatnya, mintalah kepada Allah. Jangan pernah berpikir bagaimana caranya Allah mengabulkan. Seorang anak kecil minta, ayah aku minta sepeda dong. Minta sepeda. Anak itu tidak pernah berpikir bagaimana caranya ayahnya membelikan sepeda. Nggak pernah berpikir. Dan tidak mau dia berpikir. Biarkan serahkan kepada ayahnya yang untuk berpikir. Begitu juga kita pada saat minta sama Allah. Jangan pernah berpikir. Pada saat kita berpikir, doa kita rusak. Seakan-akan kita nggak yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Seperti Nabi Musa pada saat minta diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya Rabb, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa minta diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk ke arah laut. Pengikutnya bertanya, wahai Nabi Musa, kenapa kita ke arah laut? Apakah di laut itu ada kapal? Apakah di laut itu ada kapal? Gak tahu, betul. Kata Nabi Musa, nggak tahu. Terus kenapa kita ke arah laut? Diperintahkan Allah. Sudah ikuti saja. Lalu pengikutnya ikut dengan Nabi Musa. Sampailah di tepi laut. Tidak ada apa-apa di tepi laut. Sampai pasukan Firaun kelihatan. Debu-debunya sudah mulai kelihatan. Pengikut Nabi Musa khawatir. Lalu dia bertanya, wahai Nabi Musa, bagaimana ini? Bagaimana ini? Pasukan Firaun sudah kelihatan. Mati kita. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, ya Rabb, bagaimana ini? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah berpikir. Kalau kita berpikir, Nabi Musa berpikir pada saat itu, pasti dia lari ke arah utara atau ke arah selatan. Tapi Nabi Musa ikutin apa perintah Allah, lari ke arah laut. Lalu diperintahkan untuk memukul tongkat Nabi Musa ke laut. Akhirnya terbelah itu air. Pengikut Nabi Musa menyeberang lautan, lalu disusul oleh pasukan Fir'aun. Dan pasukan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Oh, begitu cara Allah menyelamatkan Nabi Musa. Oh, begitu caranya. Gak pernah berpikir oleh manusia. Dan jangan pernah berpikir. Begitu Anda berpikir, apa yang terjadi? Allah akan keluar dari doa itu. Ya Rob, bagaimana saya pengen dapat 1 miliar? Lalu kita berpikir, gimana ya caranya? Allah akan keluar. Karena tugas kita hanya meminta. Tugas Allah mengabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan? Biarkan Allah yang biarkan Allah yang mengaturnya. Karena nalar kita, logika kita nggak masuk ke sana. Gimana ya penghasilan? Gimana ya jadi LED? Gimana ya jadi platinum? Nggak pernah masuk dalam otak kita. Nanti Allah akan tunjukkan cara-caranya. Allah akan tunjukkan cara-caranya. Makanya Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ditutup dengan innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tidak ada keraguan dalam hati Nabi Sulaiman. Allah lah Maha Pemberi. Dikabulkan. Nabi Sulaiman dikasih 3 kerajaan. Kerajaan jin, kerajaan manusia, dan kerajaan hewan. Ya kan? Dan kekuasaannya, wilayahnya 2/3 bumi. 2/3 bumi.
Innaka antal wahhab, itu kunci. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, ya Allah. Kalau kita masih tidak yakin Allah Maha Pemberi, doanya batal. Maka mintalah kepada Allah sesuatu yang besar. Jangan tanggung-tanggung. Mintalah sesuatu yang besar. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka Rasulullah mengatakan, mintalah kepada Allah. Apapun mintalah kepada Allah. Hatta segenggam garam. Ya, segenggam garam saja minta kepada Allah. Seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi yang pertama adalah memiliki cita-cita yang besar dan benar, dan pastikan cita-cita Anda besar dan jangan kecil. Karena kecil seringkali karena kita egois. HNI adalah cara kita untuk mendapatkan cita-cita yang besar. HNI adalah cara untuk mendapatkan cita-cita yang besar. Ibaratkan alat. Nih, Abil lagi nge-zoom. Ya, Desen. Halo? Ya. Cita-cita yang besar, teman-teman sekalian. Pastikan Anda memiliki cita-cita yang besar. Ibaratkan alat, HNI itu traktor. Yang di luar sana itu seperti cangkul. Tidak relevan kalau cita-cita kita hanya menggarap 1000 meter. Kalau hanya menggarap 1000 meter, cangkul aja udah cukup. Mestinya cita-cita kita menggarap 1000 hektar, bukan 1000 meter, 1000 hektar. 1000 hektar. Lalu ada halo. Salam. Ini Abi lagi nge-zoom. Kenapa? Waalaikumsalam. Abi lagi nge-zoom. Halo. Halo. Yang mana tadi? Traktor. Traktor ya. Nih. Halo. HN ini seperti traktor, teman-teman sekalian. Bentar, saya break dulu, Pak. 2-3 menit. Oke, kita break dulu, kita nasyid dulu ya, kita mars dulu, ya semangat. Semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan. Namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap
Jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Oke, lanjut. Siap. Oke, teman-teman sekalian, maaf terganggu. Ada telepon masuk tadi. Ya, ibaratkan HN itu seperti traktor, teman-teman sekalian, seperti traktor. Ya, pekerjaan lain itu seperti pacul. Kalau kita menggunakan pacul, maksimal kita hanya bisa menggarap 1000 meter. Paling maksimal 1 hektar itu paling maksimal. Kalau sendirian. Tapi kalau kita gunakan traktor atau beho, itu bisa 1000 hektar. Tapi karakteristiknya beda. Kalau pacul begitu, ada pacul langsung kita pegang, kita bisa langsung kerja. Kalau traktor nggak bisa. Kita pegang dulu, kita pelajari dulu tombol-tombolnya mana, terus gerak, maju mundur, kiri kanan, turunin dan sebagainya. Akhirnya kita harus belajar dulu. Mungkin sehari, 2 hari, atau 3 hari kita harus belajar. Ya kan? Bahkan para pemain-pemain MLM sekalipun juga harus belajar. Dia harus belajar. Nah, tapi setelah belajar, teman-teman sekalian, kerja kita kan lebih cepat. Lebih cepat. Tapi kalau cita-cita kita hanya 1000 meter, sia-sia, mubazir. Ya kan, mahalan ongkosnya. Ongkos antar traktornya, behonya gitu kan. Ongkos setup-nya dan sebagainya. Cuma 1000 meter. Setengah hari juga selesai. Ya kan? Kalau pakai pacul cukup 1000 meter. Tapi untuk traktor 1000 hektar. Maka harus tanamkan otak Anda. Punya penghasilan yang besar. Seorang khalifah itu penghasilannya berapa? Ya kan? Khalifah Umar penghasilannya 213 miliar per bulan. 213 miliar per bulan. Coba bayar. Ada berapa penghasilannya? Berapa penghasilan kita? Cita-cita kita apa? Jangan-jangan kita tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang khalifah. Siapkan diri Anda menjadi seorang khalifah. Jadi seorang pemimpin. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, pelajari itu. Terus pelajari itu. Agar kita bisa mendapatkan jadi seorang khalifah. Ya, minimal penghasilan 1 miliar itu minimal itu harus kita capai. Jadi crazy rich. Ya, tapi bukan crazy rich yang bodoh, bukan. Tapi crazy rich, real crazy rich. Sultan. Nah, teman-teman sekalian, rahmati Allah, menjadi memiliki cita-cita yang besar dengan penghasilan yang besar. Kita bicara tentang bisnis ya, bicara tentang bisnis, penghasilan besar. Mintalah sesuatu yang besar. Ada seorang pengusaha dari Surabaya, dia mau pindah ke Jakarta, Goleh pemeneh tuh lele, kata ibu. Cari apa lagi kamu ke Jakarta? Semuanya sudah punya, semuanya sudah kamu miliki di Surabaya ini. Cari apa lagi? Lalu anaknya bilang, apa saya nggak boleh punya 1000 anak asuh? Saya pengen punya 1000 anak asuh. Oh, berangkat. Begitu dia ke Jakarta, apa yang dia pikirkan? 1000 anak asuh. Ingin memiliki 1000 anak asuh.
ingin memiliki 1000 anak asuh itu minimal penghasilannya berapa? Ya minimal 1 miliar. 1 miliar harus dimiliki penghasilannya per bulan. Teman-teman sekalian, apa yang dipikirkan? Akhirnya beliau memiliki 10.000 lahan sawit. 10.000. Kalau satu hektarnya bisa menghasilkan 2 juta, maka 20 miliar dia punya penghasilan. Ya kan? Nah, bangun cita-cita yang besar dan benar. Kalau coba pengen punya penghasilan 3 juta, 4 juta, atau bahkan 10 juta di HNI, aduh sayang sekali. HNI itu alatnya keren banget. Ibaratkan alatnya itu beho atau traktor. Jangan sia-siakan dia. Bangun, rubah mindset. Ya Rob, saya pengen penghasilan 1 miliar ya Rob. Saya pengen punya penghasilan 4 miliar ya Rob. Ya. Nah, setelah itu Anda harus ketemu dengan orang-orang yang punya penghasilan 4 miliar atau 1 miliar. Ngobrol santai. Ngobrol. Ya. Teman-teman sekalian yang rahmati Allah. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha penghasilannya 3 miliar sebulan. 2 miliar. Maaf. 3 miliar sebulan. Saya ketemu, ada teman saya, saat mau nggak ketemu sama teman saya. Penghasilan dia 3 miliar. Oke, ketemu. Dari jam 7 sampai jam 9 saya ketemu. Ngobrol, ngopi, ngalor ngidul. Tidak ada poin-poin yang penting dalam pembicaraan itu karena baru kenal. Tapi yang setelah ketemu dari situ, saya punya inspirasi, punya motivasi. Ya Rab, saya pengen punya penghasilan 1 miliar sebulan. Lalu saya canangkan dalam doa saya, Boh gimana caranya ya Rab? Jika saya penghasilan 1 miliar sebulan. Kenapa? Karena saya bangun pesantren nggak jadi-jadi. Bangun pesantren nggak jadi-jadi. Karena penghasilan saya masih terbatas. Tiba-tiba saja Allah mudahkan untuk ke arah sana. Dikasih inspirasi, dikasih motivasi, dikasih ide-ide, dimudahkan untuk mencapai ke arah sana. Ini keren banget, keren banget. Ya, teman-teman sekalian, punya cita-cita yang besar dan benar. HNI adalah cara yang tepat. HNI ada wadah yang benar untuk mencapai ke arah sana. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang khalifah, belajar menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini kelebihannya apa? Salah satu pemimpin dia punya kemampuan berkomunikasi. Punya kemampuan berkomunikasi. Nabi Sulaiman punya kemampuan berkomunikasi dengan hewan, berkomunikasi dengan jin, apalagi dengan manusia. Sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Hanya saja kita harus belajar. Berkomunikasi dengan hewan. Kucing datang meong, meong. Itu maksudnya apa? Dia minta makan. Dia minta makan. Kasih makan. Yang terpenting adalah kita mampu memahami apa yang dikomunikasikan oleh rakyat kita. Ya. Bukan kemampuan untuk ngomong, bukan, tapi kemampuan memahami pembicaraan rakyat kita. Orang lain memahami pembicaraan mitra-mitra kita. Ya. Mitra datang setiap hari ke rumah, assalamualaikum, salam, duduk, pulang lagi, besok lagi duduk, lagi datang, pulang lagi. Gak ngapa-ngapain, itu maksudnya apa? Tanpa dia ngomong, maksudnya apa? Kita harus paham. Dia maksudnya adalah, Pak, ajarkan saya agar saya bisa sukses seperti Pak. Ya kan? Pak, saya minjem produk dari Pak. Pak, saya dikasih tugas, saya dikasih arahan, saya dikasih. Nah, pahami betul, memahami. Kemampuan berkomunikasi ini adalah bagian dari cara untuk menjadi seorang pemimpin. Wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Dan tidaklah kuutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya.
memahami bahasanya. Ya. Menjadi seorang pemimpin, semua tanggung jawab jadi tanggung jawab kita. Seorang pemimpin, kemarin ada wawancara itu bukan wawancara, ada berita bicara tentang Putin. Ala kulli hal saya tidak bicara tentang dukung-mendukung ya, tapi apa kata dia? Putin ini katanya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia bagaimana memikirkan rakyatnya, dia memikirkan negaranya. Nah, teman-teman sekalian dalam hati Allah, selesaikan diri kita dengan menyelesaikan masalah orang lain. Saya pernah depresi selama 3 bulan kurang lebih. Saya konsultasi dengan seorang ustadz. Ustadz, saya punya masalah A, B, C, D, E, F gini, sampai Z. Dia memperhatikan ucapan saya, tapi dia tidak sepertinya dia hanya memperhatikan apa yang saya bicarakan. Dia perhatian. Setelah selesai, dia tidak membahas apa yang saya sampaikan. Tapi dia mengatakan, tahu nggak kenapa antum punya masalah seberat itu? Nggak tahu, Ustaz. Karena antum hanya memikirkan diri antum sendiri. Oh, kaget. Terus gimana, Ustaz? Mulai hari ini, antum jangan pernah memikirkan masalah antum. Antum mikirkan masalah umat. Mikirkan masalah orang lain. Biarkan masalah antum, Allah yang selesai. Cakep banget ini. Barang siapa orang yang menyelesaikan masalah saudaranya, Allah akan menyelesaikan masalahnya. Clue ini luar biasa. Kita tidak akan pernah selesai menyelesaikan masalah kita. Pada saat kita menyelesaikan masalah kita, Allah tambah lagi masalah kita. Allah tambah lagi masalah kita. Allah tambah lagi masalah kita. Tidak akan pernah selesai. Ya kan? Tidak akan pernah selesai. Tapi apa yang terjadi pada saat kita menyelesaikan masalah orang lain, Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Kalau sudah Allah turunkan menyelesaikan masalah kita akan selesai. Seperti perkataan seorang pembawa acara, Putin sudah selesai dengan masalah dirinya sendiri. Kita tidak akan pernah selesai dengan masalah kita. Selama kita masih memikirkan masalah kita, dan kita akan disibukkan dengan masalah kita. Masalah diri sendiri. Coba berpikir menyelesaikan masalah orang lain. Maka insya Allah masalah kita akan Allah selesaikan. Keren banget. Coba ikutin. Tiap hari keluar rumah, ketemu sama orang-orang yang membutuhkan kerjaan. Ketemu sama orang-orang yang membutuhkan kesehatan. Temui mereka, bantu mereka. Tolong mereka. Minta sama Allah untuk diringankan kaki kita. Diringankan kaki kita. Dimudahkan kita bicara. Teman-teman sekalian, harus bergerak. Jangan mikirin bonus terus. Pusing. Jangan mikirin gimana nih, saya kok bonusnya nggak naik-naik. Gimana? Jangan. Terus bergerak. Bergerak. Temui setiap orang. Tok. Assalamualaikum. Apa yang bisa saya bantu? Kalimat yang pertama yang muncul dari ucapan kita. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Bukan, Pak, bantu saya dong. Bukan. Bukan. Itu pemikiran yang salah. Apa yang bisa saya bantu? Sehingga kalau mereka tidak beli produk kita, ya nggak masalah. Tapi kita sudah mendapatkan silaturahim. Kita sudah mendapatkan pahala kebaikan menolong orang lain. Dan itu akan berimbas kepada rezeki Anda, insya Allah. Ya kan? Nah, yang ketiga teman sekalian. Yang ketiga adalah menjadi perekat. Ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi perekat. Bukan menjadi pemecah. Tapi kita tetap punya idealisme, punya ideologi yang kuat. Nah, teman-teman sekalian, man ahabba an yusatallahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasilu rahim. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalin silaturahim.
Jalin silaturahim. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Temui orang-orang yang menurut kita bisa kita jalin silaturahim dengan mereka. Temui orang-orang yang memutus silaturahim dengan kita. Temui dengan mereka agar kita bisa semakin kokoh. Pak, saya sudah silaturahim, tapi kok orasi saya nggak nambah-nambah. Silaturahim itu orientasinya memberi. Memberi. Ya, teman-teman sekalian. Orientasi silaturahim adalah memberi, bukan mengambil. Pada saat kita bisa silaturahim, maka kita akan semakin dilancarkan rezeki kita, dilimpahkan rezeki kita, dipanjangkan umurnya. Ada seorang mitra HNI waktu itu kena lupus. Dokter mengatakan usianya tidak akan lebih dari 3 bulan. Tidak akan lebih dari 3 bulan. Lalu dia putuskan masuk kamar, dia masuk kamar, dia tutup pintu. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia keluar lagi. Dia mikir, kalau 3 bulan lagi saya mati, apa yang harus saya lakukan? 3 pilihan, mempercepat kematian, menunggu kematian, atau memperbanyak pahala. Dia pilih memperbanyak pahala. Dia keluar, temui orang-orang yang menurut dia berbuat baik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang-orang yang dia kenal ditemui. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak mati-mati. Bulan ke-4 enggak mati. Tahun pertama enggak mati. Tahun kedua enggak mati. Tahun ketiga baru dia meninggal. Real. Walaupun umur itu urusan Allah. Tapi analisa dokter 3 bulan akan meninggal. Tapi ternyata 3 tahun dia baru meninggal. Ini real. Hadis ini real. Sahih. Kalau Anda pengen panjang umurnya, silaturahim. Bukan cuma umurnya panjang, tapi dilimpahkan rezekinya. Dilimpahkan rezekinya. Nggak peduli. Kita harus jadi presiden atau tidak. Selama presiden itu teman kita. Udah beres. Nggak perlu kita menjadi Kapolri. Selama Kapolri itu teman dekat kita. Sudah beres. Ya kan? Nggak perlu kita menjadi seorang yang hebat-hebat. Yang penting teman kita adalah apa? Mereka adalah teman kita. Nah, itu akan menjadi solusi. Bagaimana kita bisa berteman dengan mereka? Karena pergaulan. Ya, makanya saya paling senang ketemu sama orang-orang yang baru. Bisa silaturahim. Diundang ke sana kemari, ya kan? Itu senang luar biasa. Nah, ini berapa teman Anda? Coba cek di HP, ada berapa teman Anda? Artinya orang yang kenal dengan Anda berapa banyak? Bukan yang kita kenal. Yang kalau kita kenal, saya kenal tuh presiden, anaknya, cucunya kenal banget. Tapi dia nggak kenal saya, itu masalah itu. Ya. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, seorang pemimpin ini orientasinya memberi. Bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia bertanggung jawab terhadap semuanya. Dia bertanggung jawab memberi kepada orang lain. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu memberi dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Lagi lapang memberi, ya wajar. Lagi sempit memberi, ini luar biasa. Artinya apa? Orang-orang yang diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, otaknya tidak pernah berpikir meminta. Dia selalu berpikir memberi. Bagaimana memberi? Tidak ada dalam otaknya meminta. Selagi ada dia berpikir meminta, dia tidak akan bisa jadi orang kaya. Tapi saya miskin, Ustaz. Bagaimana saya mau bisa memberi? Kalau lagi lapang, saya memberi wajar. Tapi kalau lagi sempit, ya saya minta dong. Salah. Tidak pernah ada kamus dalam Islam meminta. Memberi. Hatta kita nggak punya harta pun, memberi. Dalam surat At-Tolaq, "Wa qudira alaihi rizquhu falyunfiq." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berinfak.
Sempit rezekinya suruh berinfak. Mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan padanya. Ada orang yang miskin harta dikasih waktu. Masa nggak punya harta, nggak punya waktu, ngapain aja loh gitu. Ya kan? Nggak punya waktu, tenaga, nggak punya tenaga, pikiran, ide, sebagainya. Apapun yang kita miliki, apa yang diberikan Allah, itu yang kita sedekahkan. Kita infakkan. Di akhir ayat itu, saya ja'alahullahu ba'da usrin yusra. Maka akan aku jadikan setelah kesulitan, kemudahan buatnya. Kalau kita punya kesulitan, nggak pernah selesai masalah kita. Jangan-jangan kita kurang sedekahnya. Kita kurang sedekah. Nah, teman-teman sekalian, sudahkah kita sedekah? Tidak perlu uang. Kalau kamu punya uang, tenaga. Saya pengen sedekah, tapi saya nggak punya harta. Jangankan untuk sedekah, setiap bulan aja masih defisit. Dekat rumah ibu ada masjidnya, ada musola nggak? Ada, Ustaz. Setiap pagi ibu nyapu, ngepel. Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Udah lakukan itu. Sedekah bukan? Sedekah. Tenaga, ya tenaga. Itu akan menjadi kebaikan. Teman-teman sekalian. Ya. Dan yang terakhir adalah tetap tawadu. Seorang pemimpin tetap tawadu. Zuhud, bukan zuhud, tidak sombong. Tidak sombong. Karena kesombongan ini yang akan menjatuhkan. Ya. Sombong ini akan menjatuhkan. Jangankan kita, iblis yang sudah masuk surga saja dikeluarkan oleh Allah. Pada saat dia mengatakan, Anna khairum minhum. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari panah. Logis. Masuk akal. Api lebih baik dari tanah, itu masuk akal. Ya kan? Teman-teman sekalian, kadang-kadang kesombongan ini yang membuatkan kita hancur. Ya, membuat kita hancur. Membuat kita rusak. Jangankan kita yang belum di atas, yang sudah di atas saja dijatuhkan oleh Allah. Fir'aun, anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. Allah tenggelamkan dasar laut yang paling dalam. Habis. Ya, teman-teman sekalian, beberapa tahun yang lalu Jepang itu mengatakan lewat TV-nya, Jepang siap menghadapi tsunami karena sudah dipasang tanggul-tanggul, tembok-tembok tinggi dan besar. Besoknya langsung gempa dan tsunami. Gempa, langsung tsunami, menghancurkan semua wilayah Jepang. Ditambah lagi nuklir. Ya, pembangkit tenaga nuklir meledak. Habis. Gak boleh sombong. Jangan pernah sombong. Karena kesombongan ini akan menghancurkan Anda. Baik. Kalau Anda sudah memiliki kelima karakter ini, maka hati-hati Anda akan sukses bersama HNI, insya Allah. Sudah jam 7:30. Iya, Tad. Siap. Sudah 7:30. Siap. Mungkin bisa closing statement. Baik, teman-teman sekalian. Hidup kita cuma sekali. Buatlah sesuatu yang besar. Buat sesuatu yang besar. Kalau ada orang yang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, itu salah. Harta bisa dibawa mati. Titipkan ke pesantren. Titipkan ke masjid. Titipkan ke sekolah-sekolah. Titipkan ke lembaga-lembaga sosial. Maka kita akan dapatkan nanti di yaumil akhir. Bangun masjid. Bangun masjid aja cita-cita. Coba Anda cita-cita bangun masjid yang terbaik. Karena orang yang bangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan istana di akhirat. Coba cita-cita itu aja. Yang kedua, bangun cita-cita memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Ke tanah suci. Itu. Salam sukses dari saya. Sampai jumpa lagi di panggung kesuksesan bersama HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ustaz Bagus Hernawa, dan kita berikan sertifikat, mohon untuk diterima secara virtual ya. Tadi jadi ini karena Zoom-nya virtual, kita berikan sertifikat secara virtual juga. Mohon untuk bisa diterima. Insya Allah nanti akan kita kirim, saya berikan. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz Bagus, luar biasa ya ilmunya. Bagaimana kemudian kita harus membangun cita-cita. Kita harus bercita-cita yang besar gitu ya. Tatanan besar, kemudian juga bagaimana kita memahami bahwa HNI itu juga bisa mewujudkan ya semua keinginan kita, cita-cita kita, dan insya Allah dengan cita-cita kita besar, tujuan kita jelas, kita jadi semangat untuk bekerja, dan semoga Allah akan mengabulkan semua yang kemudian kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan. Terima kasih semuanya, dan mari kita sudah pukul 7:39. Ini teman-teman banyak yang sudah ada acara ya, mungkin depan gitu ada acara gitu, karena acara lancar gitu ya. Semoga semuanya bisa berjalan ya. SCP pagi bisa ikut, kemudian juga acara offline-nya silakan gitu ya. Ketika kemudian tidak ada acara, ayo kita buat acara, kita bertebaran di muka bumi, kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian memaksimalkan ikhtiar dengan kemudian kita HSAS, kemudian kita BCA. Ini insya Allah juga sebagai ikhtiar kita yang maksimal. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf apabila dalam SEP ini juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Saya secara pribadi dan kemudian tim yang kemudian di belakang layar untuk SEP ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih atas hadirnya semuanya. Semoga ilmunya menjadi barokah untuk kita. Semoga ilmunya menjadi salah satu ilmu yang terus kemudian kita bisa aplikasikan, ilmu yang kemudian bisa kita tularkan, ilmu yang kemudian juga bisa kita sampaikan kepada yang lain, dan sampai ketemu lagi insya Allah di Ahad depan ya. Kita insya Allah semoga Allah Oke, kita tutup sama-sama dengan alhamdulillah, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil-alamin. Kita sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku,